Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 perhotelan 2. Ya. Silakan siapkan dulu. Sebelum belajar, anak kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, coba kalian cek diri kalian masing-masing sudah rapi belum pakaiannya. Setelah sudah disiapkan semuanya, coba kalian tengok temennya masing-masing sudah rapi belum. Coba ditengok dulu temennya, sudah rapi belum? Sudah, oke. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Delita. Delita, terus sama Ella, sudah? Oke. Teman-teman semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Siap. Oke, sudah siap? Siap. Oke, supaya kalian makin siap lagi, makin semangat lagi, dan kalian lebih konsentrasi lagi di pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Seperti biasa, kita mulai ice breaking dulu. Ya, seperti biasa kita terlebih dahulu melakukan ice breaking dulu. Peraturannya untuk ice breaking kali ini, dengarkan ya, fokus. Kalian harus mengikuti apa yang saya katakan. Ingat, sekali lagi, aturannya kalian harus mengikuti apa yang saya ucapkan atau katakan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Siap? Siap. Siap. Coba ya, kita mulai ya. Coba kita mulai. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. 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 Bebek, ayam. Bebek, ayam. Ada berapakah bebeknya? Ada berapa bebeknya? Oke, pintar. Terima kasih. Oke, kalian paham ya? Rafli paham tidak? Tadi ngitung ya? Mau diulangi lagi? Kayaknya rasanya ini Rafli belum konsentrasi nih. Gunanya ice breaking kali ini kalian itu harus konsentrasi dulu sebelum menerima materi atau pembelajaran. Saya ulangi lagi ya. Ulangi lagi ya, inget ya. Oke, perintahnya kalian ikuti apa yang saya katakan. Kalian ikuti apa yang saya katakan atau ucapkan. Sekarang objeknya diganti. Tadi kan bebek dengan ayam. Sekarang saya ganti batu dan bata. Batu, bata, 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 batu. Ada berapakah batunya? Oke, terima kasih anak-anak, kalian hebat. Sudah sangat sudah sangat siap rupanya. Oke, untuk materi yang sebelumnya kalian masih ingat tidak? Masih. Mengenai tentang apa sih materi sebelumnya tuh? Definisi dengan karakteristik. Definisi apa? Teks laporan hasil observasi. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi teks laporan hasil observasi dan karakteristik teks laporan hasil observasi. Masih ingat? Apa yang kalian ingat tentang definisi atau pengertian teks laporan hasil observasi? Teks yang berisi tentang informasi. Oke, gimana Ain? Teks laporan hasil observasi adalah Teks yang berisi tentang informasi. teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang informasi. Oke, yang lainnya?
Yang lainnya, teks laporan hasil observasi itu apa? Teks yang berisi hasil observasi atau penelitian. Oke, teks yang berisi tentang hasil observasi atau pengamatan atau penelitian. Terima kasih, Aul. Yang lain? Yang lain, satu lagi. Yang sudah kalian terima kemarin itu, teks laporan hasil observasi itu yang kalian sudah tangkap, sudah pahami, pengertiannya apa? Saya minta satu lagi. Ada? Gimana? Teks laporan hasil observasi, ada yang mau menjawab? Hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Oke, baik. Intinya yang namanya teks laporan hasil observasi itu hasil pengamatan yang sudah diamati kita kan, lantas dituangkan melalui teks, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran kali ini. Kita akan memahami struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan menginterpretasi informasi yang disajikan dalam teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Sebelum kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi, kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu. Kalian simak ya. Sebelum saya putar videonya, ingat kalian simak videonya baik-baik. Ya. Sebentar. Fakta sejarah kue kering atau cookies. Kue kering merupakan makanan yang tidak pernah absen saat hari raya besar, terutama saat menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi, tahukah kalian jika kue kering itu terbentuk dari hasil ketidaksengajaan? Berikut beberapa fakta di balik kue kering yang sering kita makan saat perayaan hari raya. Satu, penemuan tak sengaja. Kue kering dipercaya ada sejak abad ke-7 dari Persia Iran. Penemuan kue ini tidak disengaja oleh para tukang roti saat itu ketika mereka hendak menentukan suhu oven dengan cara menjatuhkan sedikit adonan ke dalam oven. Dua, menu kaum bangsawan. Pada zaman dahulu, kue kering hanya disajikan bagi para kaum bangsawan. Kue kering pun mulai menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan muslim. Salah satunya Eropa. Kue kering di Eropa bermula di Spanyol saat penaklukan muslim sekitar abad ke-14. 3. Produksi dikontrol asosiasi profesional. Kue kering dibawa para imigran Inggris, Skotlandia, dan Belanda ke Amerika Serikat pada tahun 1671. Awalnya, kue kering dilakukan oleh industri rumahan hingga ratusan resep bermunculan dan dibuat di Amerika Serikat. Sekitar abad ke-17 dan 18 di Eropa, pembuatan kue mulai dikontrol dengan hati-hati oleh asosiasi profesional. 4. Kudapan wajib perayaan Eropa. Setelah revolusi industri, pada abad ke-19, teknologi pembuatan kue semakin maju dan berbagai resep kue kering diciptakan. Sejak saat itu, kue ini menjadi salah satu kudapan wajib untuk berbagai perayaan di Eropa maupun Amerika. Contohnya Natal. Nah, itu dia beberapa fakta sejarah kue kering.
Setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus halaman channel Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Tuh, ada banyak jenis-jenis kue kering kan tadi yang sudah kalian lihat ya. Oke. Oke, tadi kan kalian sudah menyimak sebuah video yang berjudul kue kering. Sejarahnya itu kan, atau cookies. Yang sudah kalian simak, yang sudah kalian tonton, di sini saya akan bertanya mengenai yang sudah kalian tonton tadi. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kue kering termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi? Ada yang mau menjawab? Ya? Saya izin menjawab, Bu. Saya Reva. Kue kering termasuk dalam teks hasil laporan hasil observasi karena bisa diteliti dan diamati. Oke, terima kasih Reva. Tepuk tangan untuk Reva. Betul sekali. Yang namanya kue kering itu bisa dijadikan teks laporan hasil observasi. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Reva, bahwa kue kering atau cookies itu bisa diteliti dan diamati. Diteliti atau diamati. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, terima kasih Reva. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih dengan video yang tadi kalian sudah simak. Pertanyaan kedua yaitu, pada abad keberapa dan dipegang oleh asosiasi apa kue kering ditemukan? Oke. Saya pun izin menjawabnya dulu. Ya. Kue kering ditemukan sejak abad ke-7 dari Persia Iran. Kue kering ditemukan pada abad ke-7 dari Persia Iran. Teman-teman yang sudah menyimak semuanya kan di sini kelas ini, benar tidak apa yang Queen sudah katakan bahwa yang namanya kue kering itu katanya ditemukan pada abad ke-7 oleh Persia Iran. Benar tidak? Benar, sama ya? Setuju ya? Oke, terima kasih untuk Queen. Kita berikan tepuk tangan untuk Queen. Terima kasih Anda ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, siap-siap ya. Tidak ada yang gratis. Semuanya yang menjawab pertanyaan dari saya akan mendapat poin dari saya seperti biasa di kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya. Oke, pertanyaan terakhir. Yang ketiga yaitu, bagaimana proses penemuan awal kue kering atau cookies? Tadi kan sudah dijelaskan di video ya. Coba, ada yang mau menjawab? Oke, Divi. Ya. Karena ketidaksengajaan oleh tukang roti ketika mereka hendak mengukur suhu oven dengan cara menjatuhkan sedikit adonan ke dalam oven. Oke, kata Divi, teman-teman semuanya, katanya proses penemuan awalnya karena ketidaksengajaan gitu, Div. Ketidaksengajaan oleh tukang para roti. Terus apa, Div, tadi? Dengan ketika mereka hendak mengukur Untuk mengukur suhu ovennya katanya. Ada ketidaksengajaan di sini sama si tukang roti ingin mengecek atau mengukur suhu oven, gitu ya? Suhu oven. Oleh karena itu si tukang roti itu apa? Menjatuhkan gitu, meneteskan sebuah adonan gitu ya. Oh, ternyata jadinya cookies atau kue kering itu ya, yang biasa kita sering makan. Biasanya di mana kita sering makan? Hari raya. Oke. Teman-teman setuju tidak apa yang dijelaskan oleh Divi? Setuju ya? Oke, terima kasih Divi. Masya Allah, anak-anak semuanya terima kasih, kalian sudah sangat hebat sekali. Mulai dari sekarang kalian coba bentuk kelompok masing-masing. Totalnya semuanya ada berapa sekarang berarti?
18. Karena ada yang tidak berangkat 2 anak. Totalnya semuanya di kelas 10 perhotelan 2 itu ada 20. Tapi ada yang tidak berangkat 2. Jadi 18 anak. totalnya ada 18. Coba kalian bentuk kelompok 4 sampai 5 orang dulu. Mulai dari sekarang. Sudah ya? Sudah ada berapa kelompok semuanya? 4 kelompok ya? Oke, 4 kelompok. 4 kelompok ini, kelompok pertama saya tentukan di kelompoknya Rafli. Gitu ya? Kelompoknya Rafli. Terus yang kedua kelompoknya Aini, Alfifa. Yang ketiga kelompoknya Aul dan teman-teman, kawan-kawan semuanya. Yang keempat kelompok ini, siapa ya namanya? Lupa. Anggun. Kelompoknya Anggun. Siap ya? Kalian sudah berkelompok semuanya, tapi nanti meskipun kalian sudah berkelompok, nanti kalian akan menyimak atau kita akan membahas tentang materi terlebih dahulu. Gitu. Oke, pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang definisi dan karakteristik, itu kan ya Naya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ingat ya, seperti teks-teks sebelumnya yang selalu ada struktur. Di teks laporan hasil observasi pun kita akan menemukan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di situ sudah ada struktur teks laporan hasil observasinya. Yang sudah kalian tulis kemarin, teks laporan hasil observasi ada berapa strukturnya? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, apa? Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Oke, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Ya, saya ulangi lagi, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan. Sekarang kita bahas untuk pernyataan umum dulu. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Yang sudah kalian tulis, pernyataan umum itu apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya di situ? Apa keterangannya atau penjelasannya? Pernyataan umum itu apa? Berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Berisi apa, Nak? Sudah nulis semua kan ya? Berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Jadi ada informasi umum. Informasi umumnya apa? Misal objeknya apa? Kita kue kering deh ya. Karena kalian tadi sudah menonton video mengenai kue kering atau cookies. Gitu kan? Nah, penjelasan dari pernyataan umum katanya tadi yang sudah kalian jelaskan, bagian pernyataan umum berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Informasi umumnya saja. Di sini kan bisa jadi pengertian. Nama dulu deh, nama dari teks laporan hasil observasinya deh. Namanya misal tadi kue kering. Nah, kue kering nama lainnya apa? Cookies. Makanya di sini disebutkan misalnya nama objek dalam kurung termasuk nama ilmiah jika ada. Nah, nama lainnya kan berarti cookies ya. Nah, kalian harus tahu dulu di pernyataan umum ini minimal kalian tahu dulu namanya. Namanya misal kue kering dalam kurung cookies. Terus klasifikasi secara umum katanya pernyataan umum ditandai dengan kata kerja.
verba relasional. Nah, kata kerja atau verba itu kan kata kerja ya. Nah, di sini teks laporan hasil observasi bagian pernyataan umum itu menjelaskan tentang kata kerja relasional atau verba relasional. Kata kerja relasional tuh apa sih di situ? Kata kerja relasional tuh apa sih, Nak? Kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkap. Iya, kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkap. Jadi adanya subjek, setelah itu baru pelengkap atau objek. Bisa jadi pelengkapnya itu objek atau keterangan. Yang pelengkap itu bisa jadi objek dan keterangan. Contoh dari kata kerja apa tadi? Kata kerja relasional. Kata kerja relasional itu contohnya misal merupakan. Terus ada apa lagi? Menjadi bisa. Itu kata kerja ya, namanya juga kata, berarti kan satu ya. Nah, contoh kalimatnya misal gini. Kue kering atau cookies itu merupakan bla 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 gitu kan. Tadi kan ada yang dijelaskan di video kan. Kue kering atau cookies adalah sebuah kudapan bla 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 gitu kan. Nah, itu contoh dari itu namanya kata kerja relasional. Saling menghubungkan. Misal, contoh lagi. Ibu Leni menjadi guru bahasa Indonesia di SMK Luda ini dari tahun 2015 misal. Nah, kan di situ ada kata relasional menjadi ya. Paham nggak sampai sini? Nah, kalian bisa cari yang namanya kata relasional itu atau kata kerja relasional itu sangat banyak sekali, Nak. Kalian nanti bisa cari sendiri contohnya. Ya. Bisa adalah, bisa merupakan, bisa menjadi dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa menghubungkan dari subjek ke pelengkap. Pelengkap itu objek dan keterangan gitu. Subjeknya ini kan kue kering, benar nggak? Ya kan? Bisa dipahami nggak sampai sini? Subjeknya itu kan kue kering. Setelah itu di tengahnya ada kata kerja relasional, ya kan? Entah itu merupakan, entah itu menjadi dan lain sebagainya. Barulah objeknya atau keterangannya. Keterangan dari si subjek. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Atau lanjut mengenai pernyataan umum? Lanjut, paham ya? Oke, kita lanjut ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Yang sudah kalian literasi, yang sudah kalian pahami, di deskripsi bagian itu apa maksudnya? Berisi uraian atau hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Katanya di situ kalau hewan berarti misal apa? Ciri fisiknya gitu kan ya. Terus ada apa lagi? Habitatnya di mana gitu ya, tempat tinggalnya. Terus makanannya apa, itu kalau hewan ya. Terus ada apa lagi? Misal tumbuhan berarti yang kita jelaskan atau yang kita detailkan apa? Yang kita rincikan? Bunga. Ada misal bunga, bunganya. Terus akarnya bagaimana gitu kan ya. Terus ada apa lagi kalau tumbuhan? Apa, Nak? Buah. Misal buah, tumbuhannya berbuah, berarti buahnya apa gitu ya. Terus ada lagi? Oke. Karena kita kan tadi contohnya cookies atau kue kering. Jadi di sini misal di sini kan deskripsi bagian berisi uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Yang sudah kalian tadi sebutkan, misal hewan apa yang dirincikan, terus tumbuhan yang dirincikan, misal tadi jenis bunganya, buahnya, akarnya, daunnya dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kalau kue kering atau cookies berarti yang dijelaskan itu apanya? Bahan-bahan bisa. Terus cara pembuatan, terus rasa, terus kira-kira kalau jenis-jenis bentuk, pintar, bentuknya kan tadi macam-macam ya. Ya sih, lucu-lucu kan, ada yang bulat, ada yang bentuk
Lonjong, bulat, lonjong. Terus ada yang love, terus ada yang malah justru boneka gitu ya. Ya kan lucu-lucu kan tadi. Yang kalian sering ini deh, sering temukan aja cookies atau kue kering. Itu kan lucu-lucu ya. Tergantung cetakannya kan. Nah, itu bentuknya. Terus kira-kira kalau jenisnya termasuk tidak? Banyak tidak sih jenisnya kue kering tuh? Banyak banget kan? Oke, yang kalian tahu deh. Nastar, kue salju. Terus apa lagi? Kastengel. Terus apa? Banyak tuh apa coba? Saya pengen tahu biar kalian bisa terperinci sekali di bagian deskripsi bagian ini. Kue kacang. Oke. Kue jahe. Oh, di kue keringnya tapi rasanya jahe. Oh, saya malah baru tahu. Terus apa lagi? Ayo. Enggak tahu namanya, tapi tahu gitu ya. Kalian tuh tahu tapi enggak tahu namanya, tapi sering ini ya, sering makan, sering lihat, udah sangat familiar lah ya. Berarti paham ya maksud dari deskripsi bagian ini ya? Deskripsi bagian ya, Nak. Ya, Queen ya. Jadi paham ya untuk mengenai deskripsi bagian ini, paham ya? Di sini katanya deskripsi bagian berisi uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci itu tadi. Kalau kalian membahasnya tentang atau tadi kita sudah bahas tentang kue keringnya, berarti tadi yang sudah kalian sebutkan itu ada jenis, ada rasa, ada cara pembuatan dan lain sebagainya gitu ya? Betul? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu ada deskripsi manfaat. Setelah kita uraikan apa sih cookies itu, terus dijelaskan deskripsinya secara terperinci, gambarannya secara terperinci tentang cookies. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi manfaat. Struktur yang terakhir itu deskripsi manfaat atau simpulan. Berarti yang terakhir ya. Apa katanya di situ, Nak? Objek yang dilaporkan. Bagian manfaat intinya gitu ya. Manfaat dari misal tadi di bagian yang kedua deskripsi bagian itu ada hewan. Kalau hewan berarti hewan ini manfaatnya apa gitu kan? Dijelaskan di bagian deskripsi manfaat. Terus kalau tumbuhan, misal tumbuhan apa nih? Bonsai. Nah, ada manfaatnya tidak? Misal ada manfaatnya berarti kalian mengobservasinya tumbuhan bonsai. Berarti di situ di bagian 3 itu manfaat tentang bonsai ya, Rafli ya? Apa Rafli? Manfaatnya di bagian mana, Rafli? Bagian struktur yang keberapa nih? Struktur yang ketiga itu ada manfaat bagian. Nah, kalau sekarang kita lanjutkan ke mengulas lagi tadi yang kue kering dan cookies atau cookies. Di sini kalian tulis atau sebutkan manfaat dari kue kering atau cookies. Berarti apa saja? Mengenyangkan. Kata Devi, manfaatnya. Manfaatnya, Rafli. Apa manfaatnya? Enak. Bikin kenyang. Selain bikin kenyang, yang namanya kue kering atau cookies, apa lagi, Kak? Tahu nggak? Ya kalian kan makan tiap hari, hampir tiap hari juga ada sih, di warung-warung juga ada kan ya? Nggak harus kita jumpai di hari Lebaran aja kan? Ya nggak sih? Sebagai pelengkap Lebaran kurang lengkap nggak sih kalau nggak ada cookies di meja kita? Kan kalau nggak ada nastar, dan itu kan termasuk iya kan? Apalagi tantemu buatkan enak juga kan? Kayaknya kita kurang lengkap nggak sih kalau tidak ada yang namanya cookies atau kue kering di meja hidangan kita saat Lebaran? Apalagi anak-anak nih yang biasanya suka kan? Anak-anak itu biasanya gimana? Gimana sayang, gimana? Jadi anak-anak itu biasanya
kalian deh punya adik atau saya kan punya anak nih di rumah, ya suka hal-hal yang begitu, kue-kue yang begitu. Bahkan di Toserba dan warung-warung juga banyak ya, namanya cookies sekarang banyak ya produk-produk cookies. Jadi rasanya sudah sangat familiar sekali kalian menemukan yang namanya kue kering dan cookies. Bukan hanya ketika saat lebaran. Jadi tidak ditemukan setahun sekali kan? Sekarang kalian nih setelah pelajaran saya, kalian mau beli cookies atau kue kering kira-kira bisa tidak di kantor? Bisa tidak? Di Mamaci ada nggak? Ada. Terus di koperasi ada tidak? Ada. Berbentuk kemasan kan bedanya. Tapi kalau yang kue kering di lebaran itu biasanya kita temukannya karena homemade. Kalau enggak pun kita pokoknya di toples gitulah ya. Bukan berbentuk kemasan atau ada plastiknya gitu ya, Via. Paham ya? Nah, nyambung tidak? Nyambung. Paham? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi yang sudah kita tadi bahas, ada apa aja? Struktur teks laporan hasil observasi. Terus? Ya. Coba saya pengen tahu kalau yang pernyataan umum tuh apa sih? Tadi tuh pernyataan umum tuh menjelaskan berisi informasi umum dilaporkan. Oke, terima kasih Rafli. Jadi bagian awal ya, bagian informasi umum. Kalau yang tadi kue keringnya berarti informasi tentang kue kering. Namanya kue kering dalam kurung atau sering disebut cookies gitu kan. Nah, cookies adalah bla 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 gitu. Paham nggak sampai sini? Lanjut ke deskripsi bagian. Ayo, yang sudah kalian tadi dapatkan setelah kita bahas bersama-sama. Apa, Nak? Uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Namanya juga deskripsi, berarti gambaran dari objek tersebut. Kalau objeknya teks kalau objeknya kue kering, berarti gambaran dari kue kering itu apa saja? Kalian sebutkanlah di situ secara secara detail. Lanjut, yang terakhir, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat apa katanya di situ? Intinya apa? Iya, manfaat dari sebuah objek tersebut kan, yang sudah kalian amati kan, yang sudah kalian teliti kan. Berarti manfaat kalau tadi yang diamati atau ditelitinya kue kering atau cookies, berarti manfaat dari kue kering atau cookies. Paham ya? Paham ya? Kalau kita lanjut nanti ke mengerjakan soal, bisa ya? Bisa ya, Naya? Oke. Selanjutnya di sini setelah kalian menerima materi tentang struktur teks laporan hasil observasi, di sini saya mempunyai sebuah teks. Ada teks laporan hasil observasi yang berjudul PLC. Nah, nanti teks yang berjudul PLC ini akan saya bagikan ke masing-masing kelompok. Ada 4 kan kelompoknya? Masih ingat nggak, Reva, kelompoknya berapa? 5. Ah? Kelompok 3. Oh, maksudnya Nanti anggotanya. Oke, anggotanya ya. Oke, anggotanya ada 5. Kalau Reva kelompok keberapa ini? 3. Oke. Rafli, kelompok keberapa kamu, Rafli? 1. Nah, kamu kelompok keberapa? Kelompok 4, kelompok terakhir. Oke, ada 4 kelompok. Saya bagikan masing-masing 1. Nih, nanti kan ini tuh. Sampai sini ya. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Teman-teman semuanya, sudah kalian dapatkan ya teksnya ya? Ada teks apa di situ yang sudah kalian terima? Ada teks? Ada teks apa? PLC dalam kurung? Di situ ada keterangannya ya.
nama lain dari PLC-nya ya, karena itu kan singkatan kan. Oke, di situ kalian sudah mendapatkan sebuah teks PLC, kalian diskusikan bersama-sama. Setelah kalian diskusikan, kalian sudah baca nih, baca dulu nak, dibaca dulu teksnya, kalian diskusikan bersama-sama. Setelah itu saya akan bagikan LKPD-nya. Gimana? Bisa dipahami dulu? Bisa fokus dulu ke sini? Bisa fokus dulu? Kalian sudah masing-masing kelompok sudah menerima teksnya? Iya. Nah, setelah sudah menerima teksnya, nanti kalian baca, kalian diskusikan bersama-sama teman kelompok kalian. Ada yang 5, 4, 5, 4 berarti ya. Nggak apa-apa ya yang 4 kelompok ya, karena temennya nggak masuk ya. Jadi ada lembar kerja peserta didik di sini, nanti akan saya bagikan masing-masing kelompok. Di situ kalian nanti akan menjawab pertanyaan dari LKPD ini. Oke, saya bagikan dulu aja deh, biar nanti saya jelaskan. Semuanya sudah menerima ya? Masing-masing kelompok sudah menerima ya? Nah, fokus. Oke. Masing-masing kelompok sudah menerima LKPD dari saya. Ada berapa soal yang kalian dapatkan? Ada 2. Yang pertama apa? Setelah mengambil struktur laporan hasil observasi, Anda menjalani verifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Terus? Verifikasi isi teks yang paragraf secara garis besar. Oke, jadi pertanyaan yang pertama kalian harus uraikan paragraf secara garis besar. Di situ ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Nah, pertanyaan nomor 1, kalian uraikan secara garis besar. Misal paragraf 1, kalian uraikan, jelaskan apa maksud dari paragraf 1. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke, berarti cara penulisan di LKPD-nya kaliannya, nanti hasilnya yang pertama paragraf berapa? Misal paragraf 1 penjelasan. Gitu ya. Kalau paragrafnya ada 5 berarti paragraf 1 penjelasannya apa? Secara garis besarnya. Paragraf 2 penjelasannya apa sampai dengan paragraf 5 kalian penjelasannya. Terserah kalian mau di kotak-kotak boleh, kalau tidak ada penggaris ya tidak usah, nggak apa-apa. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya supaya tidak ada miskomunikasi. Yang kedua, nanti dulu sebelum lanjut kedua, kalian paham tidak dengan soal yang pertama? Paham ya? Paham ya, Dev? Paham ya? Nanti dulu. Nanti ada waktunya untuk mengerjakan. Kita fokuskan dulu. Oke, biar tidak ada miskomunikasi. Yang kedua, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua apa? Berdasarkan identifikasi pada soal nomor 1, sekarang Anda dapat menentukan struktur laporan hasil observasi PLC. Oke. Iya, jadi pertanyaan yang kedua, kalian harus mencari struktur tes laporan hasil observasinya. Tadi kan kita sudah membahas tentang struktur tes laporan hasil observasi ya. Nah, di bagian kedua, soal kedua, kalian harus mencari struktur teks laporan hasil observasinya. Yang ketiga ini, yang tiga-tiganya ini kalian cari di teks PLC itu. Bagaimana cara menuangkan hasilnya, Bu? Hasil diskusinya, Bu. Oke, yang pertama, kalian sebutkan dulu strukturnya. Ada berapa strukturnya? Ada 3. Berarti yang pertama pernyataan umum. Berarti kan struktur pernyataan umum, misal. Terus di sampingnya ada paragraf. Misal paragraf berapa? Pernyataan umum 1, misal, terserah kalian ya, nanti kalian tinggal ini aja. Misal 1, baru penjelasannya. Kenapa kalian memilih bahwa paragraf 1 itu merupakan pernyataan umum? Bisa dipahami sampai sini. Dan seterusnya sampai 3, karena ada 3 kan strukturnya. Ada yang mau ditanyakan sayang?
Ada, tidak ada? Oke, silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan anak-anakku. Jadi totalnya tinggal iya sayang, gimana? Gimana? Iya, tinggal nomor 2. Nanti tinggal nomor 2 kan yang tadi. Kalau kalian mau mau di pakai penggaris boleh. Kalau nggak ada penggaris nggak apa-apa, tinggal. Iya sok. Lebih rapi kan, enak jadinya. Nah, sok di penggaris. Nanti nomor 1 nih, nak, dikasih nomor 1 paragraf. Nanti kan ada 1 penjelasannya apa, gitu loh. Terus di sini penjelasan ya, paragraf dan penjelasan. Gitu sayangnya. Paragraf penjelasan. Paragraf dulu, baru penjelasan. Itu nggak apa-apa. Kan ada 5 ya? Iya, ada 5. Ada 5. Kalau kurang nanti ini aja, bilang aja ke saya. Kertasnya kurang. Bisa ini bulannya. Gimana saya mau berangkat ditulis ke mana? Oh enggak. Enggak, kan adanya di sini. Sampai ini aja. Bilang. Jangan lupa ya kelompoknya ditulis. Terus anggotanya siapa saja. Gimana sayang? Iya, ini nggak ada penggaris. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal ini paragraf 1 kan? Penjelasannya. Isinya. Iya, penjelasan dari ini. Garis besar, secara garis besar. Secara garis besar yang itu. Karena udah ngomong ke kamu benar. Oke, paham ya? Paham. Jadi nanti kalian ini aja tuh. Jadi ini kan nih paragraf pertama. Paragraf pertama kan kalian baca dulu, kalian baca paragraf pertama. Jadi ininya aja sesuai perintahnya nih. Uraikan isi tiap paragraf secara garis besarnya aja. Jadi kalian baca paragraf 1 ini, garis besarnya menjelaskan tentang apa? Iya, gitu.
ya sayang ya. Sudah kamu tulis? Nih, saya kasih tahu lagi ya. Ini kan paragraf pertama. Berarti penjelasan dari paragraf pertama. Paham ya, sayang ya? Ya, bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Kan? Ya. Oke. Ya, jadi tidak ada di sini. Paham ya sampai sini? Ini penjelasan dari paragraf. Nih, kalian baca dulu makanya. Ada 5 paragraf kan? Ya. Paragraf ini kalian jelaskan. Misal paragraf 1 sampai sini kan berarti 5 nanti. Kalian jelaskan. Paragraf 1 itu menjelaskan tentang apa? Tuh. Ya kan? Ya, kan. Yang 2 menjelaskan tentang apa? Tulis aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi aja. Itu ya, Nah ya. Paham ya sampai sini ya? Barangkali ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya, Nah ya. Oke. Kalau yang lainnya diganti perangkat input ya Pak? Boleh, kan itu kan hasil karya kalian aja. Gitu. Hasil diskusi maksudnya. Hasil karya sih. Bisa ya? Seperti kayak gini Bu tulisnya. Betul. Terus nanti kan ini sampai 5. Terus nanti Ya 5 sampai 5 kan udah selesai paragrafnya, ada berapa coba? 5. Ada 5, berarti cukup ada 5. Ini kan pemaparan umum dari paragrafnya kan? Makanya di sini kan pertanyaannya uraian dari garis besarnya saja kan? Berarti paragraf 1 itu menjelaskan tentang ini. Paragraf 2 menjelaskan tentang ini. Paragraf 3 menjelaskan tentang apa tuh? Gitu. Sampai selesai. Baru deh nanti divisi sama teman-teman kedua. Iya. Sebaliknya aja ya. Kan itu kan sebaliknya bisa kalian tulis, nggak apa-apa. Di LKPD-nya kalian sebaliknya aja nggak apa-apa. Oke. Sok di ini aja, didiskusikan aja sama temennya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal tanyakan aja gitu. Paham ya kelompok ini ya? Paham ya, Nah ya? Cukup satu aja bisa kan? Nggak usah semua. Bisa nggak? Gini. Nih lihat ya, gini, nih ya, terus gitu sayang ya. Nah jadi begitu maksudnya ya, ya. Oke, gitu ya. Bisa ya. Ini ya. Kalian baca dulu, pahami dulu, nggak apa-apa, Sak. Sok. Sok, diskusikan aja, nggak apa-apa.
Dari penerimaan maupun buat pertanyaan paragraf nanti yang mau setelah kedua. Agak cepat. Menjadi lebih efisien. Ayo. lebih efisien karena Ini ya. Ayo. Ya. Mana? PC Diego ya Allah Ayo ya. Ayo ya. Sudah selesai? Oke, satu lagi. Yang nomor 2-nya sudah? belum ini Heeh. mana yuk iya
Yang kedua ya ini ya. Ya. Gimana? Misal paragraf 1 nanti dikasih pernyataan terus baru penjelasan. Ayo. Gitu aja. Paragraf 1 pernyataan boleh. Terus baru penjelasannya. Terserah sih konsepnya bagaimana. Ya, boleh. Nanti penjelasannya aja. Gitu. Berarti paragraf yang berikutnya sok kayak gitu aja, sok lanjut, ayo. Deskripsi apa tadi? Bagaimana? 2 dan 3. Bener ini. 2 dan 3. Ayo. Ya. Pasal 5. Ya. Sudah kelompoknya Divi? Satu lagi. Sudah, satu lagi. Sudah, Nak? Oke, bentar. Sudah semua ya. Oke, kelompok 3, kelompoknya Reva dan kawan-kawan sudah selesai. Yang sudah selesai lagi menyusul siapa? Ayo. Ayo. Terserah. Boleh banget. Boleh, sudah cukup bagus. Sudah cukup. Kelompok 4 sudah? Ya, sok ditunggu sekarang ya, Naya. Mana coba lihat. Oke. Yuk. Oke, kalian sudah selesai semuanya kan ya? Sudah. Setelah ini, dengarkan baik-baik teman-teman semuanya. Kalian kan tadi sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Kalian sudah mendapatkan hasilnya sesuai dengan hasil diskusi kalian mengenai LKPD yang sudah saya berikan ke kalian, kelompok kalian masing-masing. Sekarang, setelah kalian berdiskusi, kalian sudah mengerjakan LKPD kalian. Sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak apa-apa, nanti perwakilannya saja. Kalau mau perwakilannya 1 orang boleh, perwakilannya mau 2 orang boleh. 2 orang aja. Boleh, 2 orang boleh banget. Ya, nanti ke kelompok 1 dulu ya. Apa kelompok 3 dulu juga nggak apa-apa? Yang benar. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1. Pakai dulu. Oke, sok silakan kelompok 1. Oke, teman-teman semuanya, coba perhatikan deh. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, pertanyaan yang pertama. Baik. Jawabannya adalah langsung jawabannya saja ya. Paragraf 1 yaitu berisi tentang versi adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah mesin. Lalu paragraf 2 berisi tentang secara umum versi memiliki 3 konsep yaitu programmable, logis, dan controllers. Dan paragraf 3 berisi tentang PLC terdiri dari 4 komponen yaitu CPU, power
Shopee. Paragraf 4 yaitu penjelasannya berisi tentang kerja PLC dimulai menerima masukan baik dari sensor ataupun yang lainnya. Nah, paragraf terakhir yaitu berisi tentang PLC membuat proses pekerjaan menjadi lebih efisien karena mengurangi penggunaan kabel dan mempermudah proses perbaikan jika kesalahan. Lalu pertanyaan kedua yaitu paragraf 1 berisi tentang pernyataan umum karena teks tersebut berisi informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. Paragraf 2 dan 3 berisi tentang deskripsi bagian karena berisi uraian hal-hal yang dilakukan secara terperinci. Lalu paragraf 4 dan 5 yaitu berisi tentang deskripsi manfaat. Sudah? Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Lanjut ya kelompok 3, 2 deh. Dua dulu nggak apa-apa. Sok, 2 dulu. Dua dulu, sok. Oke. 2 dulu. Oke, boleh ya, Sak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang struktur yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Jawaban saja. Paragraf 1, PLC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah mesin. Paragraf 2, secara umum, PLC memiliki 3 konsep, yaitu programmable, logik, dan kontroler. Paragraf 3, PLC terdiri atas 4 komponen, yaitu CPU, Central Processing Unit, Power Memory, Power, dan Supply. Paragraf 4, kerja PLC dimulai dari penerimaan sinyal masukan, baik dari sensor maupun sambungan oleh perangkat input. Paragraf 5, PLC membuat proses pekerjaan menjadi lebih efisien karena tidak membutuhkan banyak kabel yang membuat pekerjaan semakin rumit. Poin nomor 2, paragraf 1 tentang pernyataan umum yaitu berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Nomor 2 tentang deskripsi bagian. Pada bagian 2 dan 3 berisi tentang uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Paragraf 4 dan 5 berisi deskripsi manfaat objek yang dilaporkan dan tindakan secara umum dari hal-hal yang dilaporkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 4, kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 silahkan perwakilannya. Kelompok 3 sekarang perwakilannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur PLC. Langsung jawabannya saja. Paragraf 1 berisi penjelasan PLC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah mesin. Paragraf kedua berisi secara umum PLC memiliki 3 konsep, yaitu programmable, logik, dan kontroler. Paragraf ketiga, PLC terdiri dari 4 komponen, CPU, power supply, serta perangkat input dan output. Paragraf ketiga, berisi tentang kerja PLC dimulai dari penerimaan sinyal masukan baik dari sensor ataupun yang lainnya. Paragraf kelima, berisi PLC proses pekerjaan menjadi lebih efisien karena mengurangi penggunaan kabel dan mempermudah proses perbaikan jika terjadi kesalahan. Jawaban kedua, pernyataan umum paragraf 1, penjelasan karena adanya nama objek, deskripsi bagian. Paragraf 2 dan 3, PLC memiliki 3 konsep yaitu programmable, logik, dan kontroler. Menjelaskan fungsi, deskripsi manfaat kesimpulan.
Paragraf 4 dan 5, pekerjaan menjadi lebih efisien karena tidak membutuhkan banyak waktu. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, ayo silakan maju. Boleh lewat sini, Nak. Boleh lewat sini, Nak. Perhatikan ya teman-teman yang lainnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik, sangat baik. Untuk sekarang setelah kalian presentasi, coba kalian evaluasi, kalian tanggapi dari hasil kelompok lain. Coba kelompok 1 ingin menanggapi kelompok berapa? Ingin mengevaluasi kelompok 4. Suaranya agak pelan jadi kurang. Siapa namanya dulu dong? Perkenalan dulu biar temennya tahu. Masing-masing ingin mengevaluasi kelompok 4. Untuk kelompok 4. Kurang kenceng suaranya, ini ada kurang kedengeran. Kalau keunggulannya sih? Ya, lumayan. Oh iya. Oke, terima kasih Rafli. Dengar ya kelompok 4 ya, dan teman-teman yang lain katanya Rafli tadi menanggapi kelompok 4 suaranya sepertinya agak kurang kencang, lantang, kurang lantang sedikit lagi. Nah, tapi udah cukup bagus lah ya Rafli ya. Oke, kelompok yang lain barangkali ada yang mau menanggapi kelompok lainnya lagi? Ya, kelompok 2 ya? Oke. Dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 3. Oke. Penjelasannya sudah bagus, tetapi cara menjelaskannya terlalu Oh, katanya kata kelompok 2 untuk kelompok 3 penjelasannya itu sudah sangat bagus, sudah cukup bagus gitu ya. Tapi cara penyampaiannya terlalu terburu-buru sehingga kurang dicerna gitu. Oke, paham ya untuk kelompok 3 ya. Berarti nanti untuk kedepannya misalnya ada presentasi lagi lebih diperbaiki lagi. Gitu cara penyampaiannya. Ada lagi? Kelompok 4, katanya kelompok 4 ingin menanggapi. Silahkan. Namanya dulu dong, namanya perkenalkan. Ya. menanggapi kelompok 1. Ya. Kelompok 1 sudah sangat baik dan bagus. Sudah sangat baik dan bagus katanya kelompok 1. Ada tidak yang mau dievaluasi? Tidak ada. Oke. Katanya menurut kelompok 4
kelompok 1 ini sudah sangat baik dan bagus untuk cara presentasinya katanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, berarti hebat banget penilaiannya. Lanjut ya. Siapa nih yang belum menanggapi nih? Kelompok berapa nih? Kelompok 3 belum ya menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Barangkali mau menanggapi 2, 3, 1. 3, 1. 1, 2, 4 ya berarti. Sok mau milih yang mana? Kelompok 3? Gimana? Kelompok berapa nah? Mau menanggapi tidak? Gimana? Benar? Hasil dari kelompok 1, 2, dan 3 gitu. Ada yang perlu dievaluasi atau menanggapi. Barangkali ada yang mau menanggapi lagi di kelompok yang lain yang tadi sudah menanggapi, nggak apa-apa, boleh menanggapi lagi untuk kelompok yang lain. Sudah cukup. Ini kelompok ini beneran nggak mau menanggapi. Gimana? Enggak, benar? Gimana? Oke. Oh, Aul mau menanggapi ya? Baik. Dari kelompok 3 ini mengevaluasi kelompok 4. Menurut saya kelompok 4 sudah bagus, cuma agak kurang jelas. Penjelasannya bisa dimengerti saja. Oke. Menurut Aul mengevaluasi kelompok berapa tadi? 4 ya. Kelompok 4. Nah, kata Aul apa nak tadi? Sudah bagus. Katanya sudah bagus, sudah mudah dimengerti, hanya kurang jelas. Oh, berarti kendalanya sama dengan tadi kelompok 1 ya. Iya kan? Jadi kelompok 1 tadi bilang sudah bagus, sudah cukup bagus di kelompok 4 nih. Ya, kelompok 4 ya. Tapi kendalanya itu tadi di suara atau kurang lantang. Oke. Nah, ini begitu juga kelompok 3 katanya. Kelompok 3 katanya sudah bagus juga, sudah cukup bagus. Cara penjelasannya mudah dipahami gitu ya? Iya enggak, Aul? Hanya lagi-lagi suaranya kurang lantang. Ya, nanti kelompok 4 nanti diperbaiki lagi ya, Nak ya. Kalian sudah cukup bagus, sudah sangat baik. Semua juga sudah sangat baik. Itu tadi, tapi hanya di kelompok 4 suaranya kurang lantang. Oke, untuk kalian semuanya, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4, kalian sudah sangat baik. Cara presentasinya luar biasa sekali. Penjelasannya juga tepat. Di situ kan tadi yang pernyataan umum ada di paragraf 1, betul ya, karena paragraf 1 itu kan menjelaskan tentang si PLC-nya itu, dilanjut dengan paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 dan 3 itu mengenai deskripsi bagian terperinci, menjelaskan tentang PLC itu ada apa saja di situ, betul tidak? Yang sudah kalian baca. Setelah itu dilanjut pernyataan apa tadi yang ketiga? Yang ketiga itu deskripsi manfaat ya. Adanya di paragraf berapa, Nak? 4, 5. Di paragraf 4 dan 5. Ternyata di situ adanya di paragraf 4 dan 5. Dan setelah saya amati, setelah saya lihat tadi kelompok 1, 2 dan 3, 3 dan 4, ternyata jawabannya sudah cukup baik dan sangat tepat. Hanya kan namanya penjelasan atau pemaparan kan beda-beda ya. Cuma untuk menentukan, kalian menentukan apa namanya, pernyataan umum ada di paragraf berapa, deskripsi bagian ada di paragraf berapa, deskripsi manfaat ada di paragraf berapa, itu kalian sudah sangat tepat. Yang sudah kalian tadi paparkan setelah di presentasi, yang sudah kalian hasilkan di diskusi itu, hasilnya sudah sangat tepat. Nah, berarti pembelajaran kali ini di struktur teks laporan hasil observasi kalian sudah sangat baik gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, berikutnya tadi kan gini.
Tadi kan kalian sudah menilai satu sama lain kelompok ya. Sekarang kalian tugasnya merefleksi saya atau menilai pembelajaran saya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kalian itu bagaimana gitu. Nah, gitu. Nanti saya akan membagikan lembar refleksinya. Nah, tadi kan kalian sudah saling merefleksi nih. Ya kan, kelompok 1 merefleksi kelompok 4, kelompok 4 merefleksi kelompok 1, kelompok 2 merefleksi kelompok 3 ya, benar nggak? Kelompok 3 merefleksi kelompok 4. Itu sudah sangat bagus, saling merefleksi, saling mengevaluasi. Sekarang tugas kalian merefleksi saya, mengevaluasi saya. Pembelajaran hari ini bagaimana sih Bu Leni itu? Kalian belajar dengan Bu Leni itu bagaimana sih? Nah, nanti kalian isi masing-masing di lembar refleksinya. Nanti saya bagikan lembar refleksinya masing-masing kelompok. Kalian bisa isi. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya, Nek ya? Silakan. Saya bagikan ya. Bisa diisi di situ. Bisa langsung diisi di lembar refleksinya ya. Kalau di situ ada identitas kan? Identitasnya di situ kalian bisa kelompok. Setelah itu ada penyebutan anggotanya siapa saja gitu ya. Tidak apa-apa, nanti kalian refleksi secara jujur saja ya.
Sudah. Oke, nanti disimpan dulu. Tunggu temen yang lainnya ya. Oke. Ungkapkan saja apa yang kalian pengen kasih saran ke saya, tidak apa-apa. Siap Rafli. Tidak usah terburu-buru, ungkapkan saja apa yang mau kalian sampaikan. Di situ ada pertanyaan ya. Kalian mau sebanyak apapun tidak apa-apa. Ya. Sampaikan saja. Supaya nanti pembelajaran saya berikutnya lebih baik lagi kan? Lebih baik lagi, kalian juga lebih asik lagi jadinya belajarnya. Kita sama-sama belajar dengan nyaman jadinya. Itu sudah. Nah, oh sudah, dijelaskan bisa? Bisa dijelaskan tidak? Sudah semuanya? Sudah ada refleksi buat saya? Sudah siap untuk dikumpulkan? Siap. Oke. Terima kasih.
Oke. Ini Divi kelompoknya belum ada kelompok berapa? Coba di ini dulu nak. Di dalam kurung aja kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 4 sudah? Sudah. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah memberikan refleksi untuk saya. Semoga nanti ketika saya baca, saya bisa lebih baik lagi ketika pembelajaran ke depannya ya Nak ya. Itu kan tadi kan kalian saling merefleksi, kalian juga nanti ke depannya lebih baik lagi. Yang tadinya suaranya kurang lantang berarti lebih dilantangkan lagi. Untuk saya, ini saya sudah memegang hasil refleksi kalian untuk saya, mengevaluasi pembelajaran saya pada hari ini. Berarti kan nanti saya harus mengevaluasi diri saya sendiri kan, supaya lebih baik kita jadi pembelajaran lebih maksimal lagi ke depannya, terus lebih menyenangkan. Intinya sih menyenangkan ya, kalian bertemu dengan saya, nggak yang Bu Leni lagi. Jangan sampai seperti itu, karena saya ingin ketika saya masuk pembelajaran kita bukan hanya berhasil, tapi menyenangkan. Kalian happy belajar dengan saya, kalian enjoy, nyaman. Nomor 1 kan nyaman ya. Jadi terima kasih buat kelas 10 kelas 10 APH 2. Oke, terima kasih untuk kelas 10 APH 2 atas kerjasamanya dengan baik. Terima kasih, kalian hebat sekali, kalian keren. Kalian bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Tadi presentasinya sudah sangat hebat, sudah sangat baik. Hasilnya pun tadi benar-benar sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di strukturnya. Karena hasilnya kalian sudah sangat tepat sekali. Kalian keren. Beri tepuk tangan untuk kelas 10 APH 2. Baik, pembelajaran kali ini selesai, tapi untuk pertemuan berikutnya, ingat ya Nak ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai membandingkan teks prosedur. Teks prosedur? Teks laporan hasil observasi, maksudnya mohon maaf. Ingatnya kelas 11 aja, karena saya ngajar kelas 11 juga. Jadi, membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lain. Nanti kalian bisa cari referensi. Kalian kan sekarang gadgetnya udah bagus-bagus ya, udah punya gawai yang bagus-bagus. Coba kalian cari aja membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lain. Gitu ya Nak ya. Teks laporan hasil observasi kalian bisa cari banyak sekali contohnya di situ. Oke, sekali lagi terima kasih kelas 10 perhotelan 2. Kalian hebat, kalian keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi